Saudara anggota DPRD Riau meminta Bulog membuat langkah berani, seperti mengeluarkan stoknya untuk mengendalikan harga. Jangan sampai harga makin melonjak menjelang akhir tahun. Harga beras Bulog naik 15% sejak September 2023. Bulog menaikkan harga eceran tertinggi beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan dari Rp9.800 per kilogram menjadi Rp11.500 per kilogram. Kenaikan harga beras Bulog disesuaikan dengan dinamika pasar. Harga beras pun terpantau masih melanjutkan kenaikan hingga saat ini. Harga beras medium melonjak Rp30 ke Rp13.310 per kilogram dan beras premium naik Rp50 ke Rp14.920 per kilogram. Sepekan lalu, 26 September 2023, harga beras medium tercatat di Rp13.150 per kilogram dan beras premium di Rp14.760 per kilogram. Harga tersebut adalah rata-rata nasional di tingkat pedagang eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta masyarakat untuk tidak bergantung terhadap nasi untuk memenuhi asupan karbohidrat. Hal ini sebagai respon dari melonjaknya harga beras di pasaran. Terkait hal ini, anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi mengatakan masyarakat belum siap sepenuhnya untuk pindah dari asupan bahan pokok beras. Terkait hal ini, anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi mengatakan masyarakat belum siap sepenuhnya untuk pindah dari asupan bahan pokok beras. Mesti ada langkah berani seperti Bulog mengeluarkan stoknya agar mengendalikan harga. Jangan sampai harga makin melonjak menjelang akhir tahun. Masalah harga beras mahal. Kemarin kami undang Dinas Pertanian. Pertama alasannya karena banyaknya petani gagal panen. Dan harga yang naik itu harga yang premium. Ya, menurut saya ini peranan dari Dinas Pertanian juga dan Dinas Perdagangan dan Industri ya untuk mengawasi bekerjasama dengan Bulog. Ya kan? Kalau memang harganya orang gagal panen, Bulog harus mengeluarkan stoknya. Ya kan? Kan guna Bulog kan untuk mengendalikan harga. Kalau panen banyak, ya kan Bulog mengumpulkan. Sehingga harga pasar sudah stabil. Nah, hari ini kan loss control kita sehari ini. Ya, hanya karena gagal panen harga naik. Ya kan? Kalau sempat nanti semua gagal, fungsi Bulog apa gitu. Nah, ini menurut kita harus ada koordinasi antara dinas terkait lah. Ya, sehingga jangan nanti ketika akhir tahun lagi nanti lebih tinggi lagi. Ada sampai 16.000 beras per kilo. Ya, sementara pendapatan masyarakat semakin turun. Sawit kita semakin murah, udah juga tidak dikontrol kan. Nah, ini yang menurut kita pentingnya dinas-dinas yang ada di Provinsi Riau yang terkait. Kemudian pasar murah, ya pasar murah menurut dinas kemarin Dinas Perdagangan kurang anggaran, cuma hanya seharusnya sekian ratus kali, cuma tersedia sekitar 20 kali. Sementara itu sementara setiap dinas sudah ada anggaran pasar murahnya. Setiap ada itu. Bukan di Dinas Perdagangan Industri, ya setiap dinas menganggarkan itu pasar murahnya. Nah, kalau dihitung lebih juga 100 kali gitu. Nah, karena tidak bersentral sehingga tidak bisa terukur oleh kita. Jadi menurut kita harus ada sentralisasi pasar murah ini. Hanya di dinas tertentu saja. Jangan semua dinas melakukan. Sehingga tidak fokus kita di daerah yang mau kita lakukan itu. Pak, untuk upaya pemerintah untuk mensubstitusi pengganti beras untuk tetap dapat karbohidrat, kita melihat sudah cukup nggak? Belum siap. Karena kita orang Indonesia, kenyang pun kita makan roti, kena dapat nasi nggak bisa juga. Ya kan? Kenyang pun kita makan roti, kan nggak ketemu nasi nggak juga. Makan mie kita, ya. Siang kita makan mie, sore jam 3 tuh udah cari nasi tadi. Kenapa? Nggak mungkin. Nah, caranya adalah bagaimana kita mengoptimalkan daerah sentral padi. Hari ini di Rohil, Bapak, kemarin masyarakat nelfon saya, ada 500 hektar tanah tinggi. Dulu Pak Gubernur yang datang beresminya dengan Pak Korem, tapi hari ini mereka mau nanam sawit lagi. Kenapa? Tidak diperhatikan. Saya berapa kali saya masukkan jalan wisata tani, tapi juga dicoret. Nah, yang saya bilang ini yang malu kan saya, Pak Gubernur. Karena Pak Gubernur yang datang meresmikan itu. Harusnya Pak Gubernur dengan ada di situ dia datang langsung, dia prioritaskan jalan itu. Sehingga Pak petani tidak lagi kosnya terlalu tinggi. Coba mengangkat padi gabah itu dihitung per goni, 5.000, 10.000 per goni. Dan membawanya pakai mobil, sepeda motor. Karena jalannya saya barusan masuk kemarin 2 bulan lalu ngantar bibit ikan di sana. Itu pas sepeda motor aja lewatnya. Nah, maksud kita harusnya kita fokus. Kalau kita sudah masuk ke sana ingin kembangan padi, kita fokus di situ. Nah, ini
Saya bujuk-bujuk mereka jangan melakukan itu. Saya kasih bibit ikan kemarin. Tolong petani bikin kolamnya samping sawahnya, kita bantu bibit ikan. Untuk apa? Biar menopang dia aja. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik menyebut faktor utama yang menyebabkan naiknya harga beras yaitu fenomena El Nino. Kemarau berkepanjangan semakin menekan produksi beras padi di sawah sehingga suplai beras di dalam negeri menjadi terganggu. Stibo Syaloenda dan Hermansyah melaporkan.